Shalom semua, selamat siang teman-teman semua. Teman-teman merasakan hadirat Tuhan ya tadi ya ketika saya worship di depan. Kami di depan enjoy banget. Dan saya percaya kalau di depan aja enjoy apalagi di belakang ya. Karena dia akan mengalir ke seluruh tempat. Dan puji Tuhan, thank you untuk kesempatan saya bisa lagi sharing sesuatu apa yang Tuhan kasih melalui tim penggembalaan UIC. Wah, di sini ada Kak Aldo, Kak Niki ya, dan tim yang ada, Marci dan teman-teman. Saya dikasih satu tema yang luar biasa banget. Ya, ini 1 bulan nih Dok ya. 1 bulan dan aku jadi pembuka pertama nih tentang bagaimana menjadi sama seperti Kristus. Christ-like. Wah, menjadi sama seperti Kristus, Christ-like, artinya teman-teman, sebelum kita jadi sama seperti sesuatu yang mau kita sama-samain gitu loh. Karena memang itu perintah Tuhan. Ya, kita nggak disuruh untuk jadi sama seperti saya, sama seperti Om Frank, sama seperti Kak Aldo, sama seperti siapapun ya, seseorang yang mungkin kamu idolakan di dunia ini. Tapi firman Tuhan bilang kita mesti sama seperti Kristus. Dan sebelum kita jadi sama seperti Kristus, kita mesti kenal dulu siapa Yesusnya. Kenalnya tentu bukan berarti hanya kenal dia yang katanya juru selamat, dia yang katanya melakukan perbuatan yang besar, dia yang katanya namanya besar, dia yang katanya. Tapi mesti betul-betul kita alami. Sampai kita bisa bilang, oh saya kenal Tuhan itu betul-betul meresap masuk ke dalam hidupku. Kalau enggak, kita mau ngomong Christ-like ya. Kalau bahasa Indonesianya Christ-like. Christ-like, kita cuma jadi gimmick aja. Oh seperti Kristus. Kalau kita nggak benar-benar kenal. Oh seperti Kristus, tapi kita nggak betul-betul mengalami Kristusnya. Kita nggak betul-betul mengalami kasihnya. Kita nggak betul-betul mengalami penebusan yang dia berikan sama kita, sehingga kita bisa menang terhadap dosa-dosa kita itu. Dan pengenalan kepada Kristus, tentunya itu bukan sesuatu, sekali lagi, bukan gimmick, bukan sesuatu yang tadi mungkin ya. Kalau tadi puji Tuhan, kalau tadi kita angkat tangan ya, saya pun angkat tangan, kita nangis, kita berdoa. Tapi kalau itu nggak berasal dari dalam, itu bagi saya itu satu gimmick. Tapi saya percaya bahwa teman-teman di sini sudah banyak diajar ya, diajak nyembah, ada care. Itu yang melatih kita bahwa sesuatu pengenalan dari Kristus itu harus di dalam dulu, baru kemudian dia keluar, inside out. Sesuatu yang dari dalam lalu keluar. Pengenalan yang dalam, pengertian yang dalam tentang Kristus akan menghasilkan buah dalam hidup kita, lalu kemudian kita akan berbuah. Itu ya, inside out. Kita kenal dari dalam, lalu kemudian sesuatu terjadi, pengertian kita berubah, pengalaman kita berubah, kemudian kita berbuah, dan kemudian kita berubah. Teman-teman, perubahan ini ya di dalam kehidupan kita, setelah kita terima sesuatu, kita kenal Tuhan, kemudian terjadi perubahan di dalam karakter, perubahan di dalam cara berpikir, perubahan di dalam perkataan. Itulah yang dinamakan Christ-like, seperti Kristus. Tentunya kalau ngomong seperti Kristus, ini bukan bicara soal fisik, jenggot dipanjangin, rambut digondrongin gitu ya. Gak bakal mirip deh, yang ada dangdut banget entah kita ya. Saya kan ada jenggotnya, pernah mau dipanjangin. Waduh gak cocok banget gitu ya, pokoknya heboh banget, akhirnya cukur lagi. Pengenalan kepada Kristus bukanlah sesuatu hal yang physically. Physically itu bisa
berupa juga pengenalan kepada Kristus itu bukan sesuatu yang ditonjolkan gitu loh. Ya. Seperti kelihatan rohani, seperti kelihatan seperti Kristus, berdoa, angkat tangan. Gak apa-apa, memang itu nanti hasilnya. Tapi sekali lagi bukan satu hal yang dibuat-buat, bukan gimmick, tetapi mesti keluar dari dalam. Dan itu memang kadang-kadang manusia gak bisa nilai. Kalau lagi di depan, pimpin pujian, saya pun pimpin pujian atau lagi khotbah, manusia gak bisa nilai. Yang manusia nilai bahwa seperti Kristus ya dia. Seperti Kristus ya khotbah, ngajar. Tapi tentunya yang kita mau itu seperti Kristus yang itu yang dari dalam. Christ-like gitu. Walaupun gak ada yang lihat, walaupun gak ada yang puji, walaupun gak ada yang hormat, walaupun gak ada yang kasih kredit buat dia, tapi dia tetap lakukan. Itu Christ-like. Berdoa dan lain sebagainya. Nah teman-teman, perubahan tadi ya dalam pola pikir perkataan kita, itulah yang dinamakan Christ-like. Yang tadinya mungkin kita world-like, seperti dunia, cara ngomongnya masih omongan tongkrongan pinggir jalan gitu ya. Cara berpikirnya masih cara berpikir orang yang gak kenal Tuhan. Orang yang kenal Tuhan itu gimana? Dia gak tahu Tuhan itu Tuhan yang besar. Sehingga hidupnya takut aja, khawatir aja. Tapi kalau orang yang berpikir seperti Kristus, Christ-like, dia gak takut karena dia tahu Tuhan adalah Tuhan yang besar. Kita berpindah cara kita berpikir. Atau yang tadinya kita punya prinsip dunia, kemudian ketika terjadi perubahan, kita mempunyai prinsip Yesus. Christ-like. Seperti Yesus. Dalam 1 Yohanes 2 ayat yang ke-6, ya. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus. Wajib ternyata hukumnya, ya. Hukumnya wajib. Jadi teman-teman, kalau teman-teman bilang Kristus ada dalam saya berani melakukan perkara-perkara yang besar. Artinya juga, ya, nggak ada standar ganda, nggak ada bilang Kristus dalam saya, tapi saya hidup semau-mau saya gitu. Enggak. Ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Orang yang mengatakan bahwa dia tinggal dalam Allah, dia harus hidup sama seperti Yesus hidup. Bicara soal hidup, ini bukan hidup bernafas, tapi kehidupan sehari-harimu. Sekolah, kerja, pelayanan, nongkrong, lagi care, berkomunitas, berorganisasi. Nah itu kan daily life kita. Kehidupan sehari-hari kita. Nah kehidupan sehari-hari kita itulah yang harus Christ-like. Yang harus seperti Yesus. Yesus pun nongkrong waktu itu. Sambil barbecue lah gitu ya. Sama ikan, sama Petrus, sama murid-muridnya. Dia pun jalan, dia pun melakukan banyak hal. Dia pun berorganisasi, dia seorang guru. Jadi di dalam kehidupan Yesus inilah yang harus kita ikuti prinsipnya, cara berpikirnya, sehingga kita menjadi Christ-like. Satu ayat yang terkenal Amsal 4:23, saya pernah bagi ini, tetapi mungkin ini menjadi satu dasar buat kita. Nah ini ya, kalau bahasa Indonesia itu jaga hati dengan kewaspadaan, dari situ terpancar kehidupan. Tetapi di dalam bahasa Inggris, ya, dibilang begini, di Good News Translation, be careful how you think. Hati-hati cara kamu berpikir, karena your life is shaped. Shape itu dibentuk atau terbentuk dari cara kamu berpikir. Kalau tadi, kalau kamu hidup, harus hidup sama seperti Kristus. Ya. Nah, cara kita hidup itu terbentuk dari cara kita berpikir. Cara berpikir inilah yang mesti disamakan frekuensinya
dengan cara Kristus ketika dia ada dalam dunia, lakukan banyak hal. Jadi harus satu frekuensi. Ada lagu penyembahan yang enak banget tuh. Iya lagi, kita satu frekuensi. Tahu gak lagu itu? Saudara dengar lagu rohani terus ya, jadi memang luar biasa. Teman-teman, ketika kita satu frekuensi dengan Tuhan, kita itu menjadi sepikir. Kita satu frekuensi dengan Tuhan, kita jadi satu ide sama dia. Kalau kita ngide itu, kadang-kadang kan kalau kita lagi ngumpul, kadang-kadang suka ngide. Ya, ngidenya itu positif dan membangun, bukan ngide yang jahil, yang ngerugiin orang. Karena satu frekuensi. Satu frekuensi itu kita jadi sevisi. Satu frekuensi itu kita jadi sejalan. Kita jadi satu tujuan. Menjadi sama seperti Yesus. Itu sama dengan berpikir seperti Yesus dan bertindak atau bersikap seperti Yesus. Itu dulu, ya. Di dalam hidup ini, ya, cara kita berpikir itu yang akan sangat mempengaruhi kehidupanmu, benar gak? Orang bisa beda-beda, dia bisa sekolah di sekolah yang sama, bisa gereja di gereja yang sama. Dia bisa ada di satu komunitas yang sama, bahkan di keluarga yang sama, satu ibu, satu bapak. Tapi ketika mereka memasukkan satu pikiran yang berbeda satu dengan yang lainnya, hidupnya itu bisa berubah. Oh, kalau saya orangnya sukanya seni, jadilah dia seniman berusaha. Oh, kalau saya suka yang belajar gambar, arsitek kah atau apa. Itulah yang dia kerja. Cara berpikirnya pun jadi berbeda. Cara berpikir berbeda, tindak tanduknya, sikapnya itu pasti akan berbeda. Dihasilkan dari cara berpikir. Tadi, sehingga firman Tuhan bilang, jagalah pikiranmu. Karena pikiranmu itu yang shape your life. Yang buat membentuk bagaimana kita hidup. Dan teman-teman, lewat tema yang luar biasa ini, saya pun diberkati ketika saya belajar untuk ini. Iya ya, betul loh, saya nggak bohong. Ketika saya mempelajari, sebelum saudara diberkati, saya duluan diberkati. Thank you ya tim pengembalaan Aldo dan teman-teman yang kasih tema ini. Saya juga jadi mau bawain nih, kita nyontek buat EYC Pro nggak apa-apa ya. Christ like. Saya diberkati sendiri, iya ya, ternyata ketika perubahan pola pikir, dan saya rindu teman-teman, mumpung masih muda nih, ya mumpung masih muda, mulai switch pikiran kita, nanti kita akan melihat, seperti apa sih Christ-like, seperti Yesus itu. Ubah pikiran kita yang tadinya pikiran gak jelas, itu kita berusaha menjadi seperti Yesus. Nah tentu yang menjadi pertanyaan, ya, pikiran Yesus, emang bisa? Apakah bisa kita di dalam dunia yang jahat dan kejam, penuh dengan orang-orang yang menyakiti hati kita, semua di dalam dunia itu gak ada yang sempurna. Mau dia atasanmu, mau dia orang tuamu, mau dia pemimpin rohanimu, bahkan engkau sendiri gak sempurna. Nah apakah kita bisa berpikir seperti Yesus dengan satu keadaan yang gak sempurna ini? Firman Tuhan bilang begini, Roma 11 ayat 34. Siapa yang dapat mengetahui pikiran Tuhan? Nggak ada, ya. Siapa? Siapa yang dapat, ini satu pertanyaan. Seorang tentunya yang bisa memahami pikiran Kristus adalah seorang yang mempunyai pikiran Kristus itu sendiri. Yang bisa memahami, dia harus mempunyai dulu. Sehingga dia bisa memahami. 1 Korintus 2 ayat 16. Ketika saya baca ini powerful banget. 1 Korintus 2 ayat 16. Sebab, siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasehati dia? Nah, menasehati dia ini dalam bahasa Inggris itu lebih kepada ngobrol dengan dia. Atau sejalan dengan dia. Tetapi kami itu saya dan saudara, memiliki pikiran
Kristus. Ternyata bisa. Tadinya mungkin kita pikir, mana bisa kita memahami pikiran Kristus. Tetapi ternyata karena Kristus ada dalam kita. Semua percaya Kristus ada di dalam hidupmu? Ya, semua percaya? Saya sih percaya banget. Ketika kita terima karya salib Tuhan, kita minum tubuh, makan tubuh dan minum darah Tuhan, itu kita menerima Kristus untuk tinggal di dalam kita. Dan firman Tuhan juga bilang bahwa tubuhmu adalah bait Allah. Tubuh bait Allah artinya ada sesuatu yang tinggal di dalam hidup kita, di dalam bait Allah itu. Di dalam bait Allah itu ada Kristus sendiri. Sehingga Kristus di dalam kita, sehingga kita pun seharusnya memiliki pikiran Kristus itu. Itulah kenapa firman Tuhan bilang, Yesus itu harus semakin besar, kita harus semakin kecil. Kristusnya jadi besar, kitanya itu semakin kecil. Caranya bagaimana? Simple, saya pernah ngomong di sini. Jangan beri makan dagingmu dan kasih makan banyak-banyak rohanimu. Itu. Ya. Jangan kasih makan daging kita, jangan luapkan emosi kita. Kalau kita marah jangan diluapkan. Wah, pokoknya saya emosi, kalau saya ketemu orangnya langsung deh. Habis nih orang. Segala ini syukur-syukur nggak dipukul, tapi mengeluapkan emosi. Kalau kita luapkan emosi, itu kita sedang kasih makan daging kita. Tapi kita harus tahan. Jangan puaskan matamu. Sekarang kalau ya kita tahulah semua sekarang informasi itu bukan kita yang cari sekarang. Tapi kita yang diuber sama informasi apapun itu. Ya, bangun tidur langsung scroll, langsung apa, muncul semua, nggak nyari pun ada gitu. Ya, jangan puaskan matamu dengan apapun, ya pornografi, dengan berita-berita hoax yang menakutkan dan lain sebagainya. Itu kita sedang memberi makan daging kita kalau kita lakukan itu. Lalu kemudian jangan ikuti keinginan hatimu yang salah. Seringkali kita ada ya keinginan-keinginan hati, tapi kita tahu itu salah. Kalau kita ikuti keinginan hati yang salah itu membuat kita itu kasih makan daging kita. Itu yang membuat akunya kita itu semakin besar. Jaga perkataan kita. Firman Tuhan pernah bilang, Tuhan, Ayub bilang, taruh penunggu di mulutku. Ya, taruh kodam di mulut. Kodam. Bukan kodam ya, taruh Roh Kudus gitu di mulut. Supaya nggak asal nyablak gitu loh. Nggak asal ngomong, nggak pakai otak, nggak mikir. Itu kita sedang kasih makan daging kita. Jangan terhanyut di dalam pergaulan duniawi. Teman-teman, saya tahu teman-teman anak gaul, tapi janganlah terlalu gaul dengan duniawi. Ya, punyailah satu komunitas yang benar. Supaya kita nggak kasih makan daging kita. Saudara, untuk supaya Tuhan semakin besar, jangan kita itu hanya bertahan. Tapi kita pun harus beri makan rohani kita. Ada orang yang bilang, udahlah penting saya bertahan, gak perlu saya baca Alkitab, gak perlu saya beri makan rohani saya, yang penting saya gak ngomong jorok, yang penting saya gak ngegosip, yang penting saya ini. Kita bertahan sampai kapan kita bisa? Gak mungkin bisa, percaya deh. Saya alami kok. Udahlah, gak usah disiplin rohani, yang penting saya bertahan aja. Gak mungkin bisa. Suatu saat jebol juga, dan kalau jebol tuh biasanya lebih kayak balas dendam gitu. Akhirnya malah lebih dosa, lebih banyak yang dikatakan. Tetapi caranya beri makan rohanimu. Baca Alkitab, baca buku rohani, ya. Saat teduh, puasa. Saya senang baru-baru ini teman-teman jalankan puasa. Saya lihat di IG-nya tuh ada beberapa orang ya yang puasa. Itu kita sedang kasih makan rohani kita, menggemukkan rohani kita. Jadi bukan hanya bertahan, tapi kita mesti lakukan sesuatu yang baik. Kita nggak gosip ya, perkatakan firman. Jangan gosip. Saya pernah lihat orang pakai kaos ini. Ya mungkin bisa ditampilkan. If you are gonna talk about somebody today, talk about Jesus. Ada nggak tuh? Nah itu. Ya. Kalau memang kamu nggak tahan mau ngomong gitu ya, emang dasar mulutnya itu aja. Lemes gitu, apa tuh lemes bahasa Jakarta itu, ya mulutnya demen ngomong gitu ya. Talk about Jesus, ngomongnya soal Yesus. Saudara, menjadi seperti Yesus itu dimulai dengan memahami pikiran Kristus,
kemudian dilanjutkan mentransformasi pikiran kita yang lama. Tadinya kita punya pikiran, kita punya pemahaman, kita punya value, kita punya nilai. Tetapi kemudian kita mulai memahami pikiran Kristus dan kita mulai mengubah cara berpikir kita yang lama. Karena dari perubahan pola pikir akan mengubah cara pandang kita. Sudut pandang kita itu akan berubah. Perubahan cara pandang itu akan mengubah tujuan hidup. Nah ini, saya mau ngomong ke sana nanti. Cara pandang kita akan mengubah tujuan hidup. Dan dengan mengerti tujuan hidup, itu akan mengubah cara kita hidup. Tadi hidup itu daily life, tadi itu. Kita berorganisasi, kita kerja, kita sekolah. Ya. Cara kita hidup itu apa yang kita lakukan, cara kita berinteraksi, cara kita melayani, cara kita memilih teman-teman atau sahabat bahkan, itu akan berubah. Kalau yang tadinya gampang aja, pilih sahabat, sahabat itu tempat di mana kita bisa curhat. Tempat di mana kita bisa cerita apapun. Tadinya kita gampangan sama siapapun kita cerita gitu. Sehingga mereka feedback, balasannya mereka atau nasihatnya mereka itu kadang-kadang menyesatkan gitu. Saya dulu punya banyak temen gitu ya. Saya cerita, gini, gimana nih bro? Wah bro kalau gitu caranya gini. Waduh menyesatkan ternyata. Ya. Itu akan berubah semua. Cara kita bereaksi terhadap masalah itu juga akan berubah. Dan bahkan buat teman-teman yang mau cari pasangan hidup, cara kita memilih pasangan hidup pun itu bisa jadi berubah. Kalau yang tadinya maunya asal yang ganteng, cantik, putih, tinggi, ya, punya rumah, punya mobil, punya gereja, punya hotel, segala-gala punya gitu. Itu bisa Tuhan ubahkan, ya, dengan yang satu visi, satu tujuan, banget, bisa berubah banget. Teman-teman, ya, cara Yesus hidup, ya. Value hidup kita itu berubah sesuai dengan value-nya Yesus. Nah manusia itu memang secara alamiah dia akan membentuk kelompoknya sendiri ya sesuai dengan nilai hidupnya, value hidupnya itu. Benar ya? Ada teman-teman pernah dengar kan? Ada barisan sakit hati. Orang-orang yang sakit hati itu dia akan mengelompok dengan sendirinya. Wah kamu ini. Wah benar bro. Ini. Akan terbentuk. Orang-orang yang negatif itu akan terbentuk dengan sendirinya. Akan terkelompok. Tapi juga ya ada orang-orang yang mungkin tukang bully, pencemooh. Dia akan membentuk karena seneng gitu. Ngomongin orang. Ya ini sepaham nih sama saya nih. Ini seide nih. Memang wah akan membentuk. Tapi juga hal ini berlaku untuk orang-orang positif. Orang-orang positif pun dia pun akan membentuk kelompoknya sendiri. Orang-orang yang vision, punya visi, dia akan membentuk, dia akan mengelompok sendiri. Orang-orang yang dreamer, yang bermimpi, membentuk kelompoknya sendiri. Saya ingat satu kisah ya, 1 Samuel 22, ayat 1-2, saya bacakan. Lalu Daud pergi dari sana, melarikan diri ke Gua Adulam ketika dia dikejar sama Saul. Saudara-saudara dan seluruh keluarganya mendengar hal itu, pergilah mereka ke sana mendapatkan dia. Ayat yang kedua nih. Berhimpunlah juga kepadanya setiap orang yang dalam kesukaran, ya. Setiap orang yang dikejar-kejar tukang piutang, setiap orang yang sakit hati, maka ia menjadi pemimpin mereka si Daud. Jadi semua itu datang ngumpul dan ada 400 orang. Mereka akan membentuk dan Daud jadi pemimpinnya. Tapi ada satu hal di sini, terlepas dari soal Christ-like ini, tetapi ini hebatnya Daud. Dia pimpin ini bukan orang-orang yang benar, tapi teman-teman tahu orang-orang inilah yang pada akhirnya menjadi loyalisnya Daud. Mereka menjadi pahlawan-pahlawan gagah perkasanya Daud. Artinya begini, terlepas dari Christ-like itu, orang-orang yang problematik, orang-orang yang sulit, orang-orang yang mungkin banyak kesalahan, wajar. Apabila dipimpin oleh orang yang punya leadership yang benar dan kuat, dia akan menjadi orang-orang yang loyal dan menjadi pahlawan.
Sehingga itulah yang membuat saya itu nggak pernah berani menghakimi orang. Ketika ada orang-orang yang problematik dalam hidupnya, one day siapa tahu Tuhan kasih pemimpin dalam hidupnya, pemimpin rohani. Kita di sini punya pemimpin rohani, ya, atau ketua-ketua care yang leadershipnya kuat, yang betul-betul takut sama Tuhan, yang betul-betul berintegritas. Tapi dia pimpin orang-orang problematik ini, sehingga terjadi perubahan. Sehingga itu yang saya nggak berani menghakimi orang. Kalau saya lihat orang ini problematik, orang ini bandel, orang ini sulit deh, susah. Saya nggak tahu, one day dia bisa jadi orang yang berhasil, asal dia ketemu dengan orang yang tepat. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ya, mari. Nah, apa artinya memiliki pikiran Kristus? Berpikir seperti Kristus, attitude seperti Kristus, berpola tingkah seperti Yesus. Itu kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Kehendak Tuhan dalam hidup kita adalah memperkenalkan karakter baru itu, karakter Kristus itu kepada teman-temanmu, kepada keluargamu. Christ-like character. Karakter seperti Kristus. Nah, dengan cepat aja, ya, 3 hal aja kok, nggak panjang. Ya, apa sih sebetulnya yang terjadi di dalam hidup kita apabila kita memiliki pikiran Kristus? Sebetulnya apa sih? Apa sih benefitnya? Emang untung? Memang perlu? Yang pertama, teman-teman, ketika kita memiliki pikiran Kristus, kita jadi mengerti secara tepat. Sekali lagi ya, kita menjadi mengerti secara tepat dan benar siapa kita. Ketika kita memiliki pikiran Kristus itu loh, di kepala kita. Kita jadi ngerti secara tepat dan benar siapa kita. Mempunyai pikiran Kristus, kita tidak akan pernah bingung dengan identitas kita. Siapa kita, untuk apa kita, apa yang harus kita perbuat, identitas kita nggak bingung. Sama seperti Yesus, yang dia nggak bingung dan ambigu ketika dia datang ke dunia. Yesus itu tahu benar siapa dirinya. Walaupun dia dibilang setengah Tuhan, bukan setengah ya, 100% Tuhan, 100% manusia. Dia punya satu purpose di dalam kehidupannya, punya satu tujuan. Ketika dari kecil sampai besar, dia nggak bingung, dia nggak ambigu, gue mesti ngapain ya, apa nih, apa sih nih gitu dunia. Dia nggak bingung. Yesus pernah bilang dengan tegas, dia ngerti benar identitasnya, aku adalah roti hidup. Aku adalah terang dunia. Aku adalah gembala yang baik. Aku adalah kebangkitan dan hidup. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Akulah anggur yang benar. Akulah anak Allah dan seterusnya. Menandakan Yesus, dia punya pikiran Kristus Bapa, membuat dia itu gak bingung apa yang mesti dia lakukan, siapa identitasnya. Yesus tahu benar identitasnya, sehingga selama dia hidup di dunia dari kecil, dia ingat, dia mengalami masa remaja, dia mengalami masa pemuda, dia mengalami masa, dia manusia, dia mengalami masa-masa pencarian jati diri, itu pasti ada. Namanya manusia. Tapi dia tidak pernah mengalami crisis identity. Dia gak pernah mengalami krisis dalam dirinya. Gue siapa sih? Saya siapa sih? Apa sih tujuan saya? Begitupun kita, teman-teman. Tuhan mau benar kita mengerti dan tahu identitas kita sesungguhnya. Dan saya mau bilang begini, hanya penciptamu, hanya Tuhanmu yang dapat menjelaskan identitasmu dan tujuan engkau diciptakan. Teman-teman pasti belajar Purpose Driven Life. Ya, buku yang itu buku lama banget ya, tapi terus diperbaharui dan sampai sekarang saya masih baca itu. Saya kalau baca itu pelan banget, betul-betul pelan. Bisa satu chapter itu bisa 1 jam 2 jam gitu, pelan saya garisin, terus saya merenung lagi, garis, terus bisa saya balik lagi gitu. Teman-teman ya,
hanya penciptamu, hanya Tuhan yang bisa menjelaskan identitasmu. Dan untuk apa engkau diciptakan. Gak ada orang lain atau siapapun yang dapat memberitahukanmu dengan tepat untuk tugas apa engkau diciptakan. Gak ada. Percaya sama saya. Ya. Ketika kita tahu identitas kita secara spesifik, tentunya bukan hanya anak Allah, ya itu general banget gitu. Kamu orang Kristen anak Allah. Tetapi identitas kita itu anak Allah yang bersaksi bagi keluarga, anak Allah yang difungsikan di sekolahmu, anak Allah yang difungsikan di pekerjaanmu, apapun itu, anak Allah bagi orang-orang yang terkenal. Dan ini berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Saya pun sadar, ya ada banyak hal yang secara spesifik Tuhan mau lakukan dalam hidup saya. Mengetahui identitas itu sangat penting. Penting. Kenapa? Karena begini, kalau kita tidak tahu dengan benar siapa identitas kita, kita itu bisa tersesat. Kita bisa kehilangan banyak waktu. Kita bisa menyia-nyiakan hidup kita. Dan kita bisa membuang energi percuma. Kita bisa kehilangan banyak waktu. Ya. Dan tanpa tahu identitasmu yang benar, nah ini nih, perhatikan. Kalau kita masih bingung, masih ambigu, masih 50-50 dengan identitas kita, ini kalau kita nggak punya pikiran Kristus. Ya. Orang bisa memanipulasi dirimu. Ya. Orang bisa manipulate pikiran kita dan dikte hidupmu menjadi apa yang harusnya tidak engkau lakukan dan harusnya engkau ada di tempat itu. Kita bisa didikte. Itu bisa temanmu, bisa bosmu, dan bahkan, tanya aja yang udah married, bisa pasanganmu. Kalau engkau nggak tahu identitasmu, karena pasangan kita sedekat-dekatnya, dia bukan Tuhan, bukan yang menciptakan kita. Itulah kenapa kita mesti dekat banget sama Tuhan. Bahkan pikiran Kristus, Christ-like mind itu mesti ada di dalam pikiran kita, di dalam hati kita, sehingga kita tahu persis untuk apa kita itu ada gitu loh. Untuk apa kita itu diciptakan. Kalau enggak, bahkan pasangan kita sendiri. Santi ya, contohnya saya aja deh, gak usah kemana-mana. Seringkali ada hal-hal yang memang, ya pasti kita saling mendukung, kita punya visi yang sama. Tetapi secara spesifik, kadang-kadang ada hal yang dibilang, kamu lakukan ini. Tapi dalam hati saya, kayaknya enggak deh. Kayaknya enggak deh. Itu saya berdoa, dan benar, ternyata enggak. Dan kemudian saya lakukan yang mungkin bukan apa yang dia ngomong. Begitupun sebaliknya, kadang-kadang saya bilang sama dia, kamu kalau sama ini jangan terlalu begini, kalau sama mahasiswamu jangan begini, jangan begitu. Walaupun itu nasihat dari hamba Tuhan nih suaminya. Tapi dan kayaknya enggak deh. Gitu. Kayaknya saya harus melakukan ini. Karena dekat dengan Tuhannya. Nah itu kalau kita mengerti identitas kita dan untuk apa kita diciptakan, kita bisa didikte orang. Dan bahkan yang lebih parahnya kita bisa ada di satu tempat yang seharusnya kita nggak ada di sana. Yang seharusnya Tuhan tempatkan kita di sana, tapi kita ada di sini. Semoga saudara bisa tangkap ini. Ya. Nah teman-teman, ya juga kalau kita tidak tahu identitas kita, kita itu bisa menjadi orang yang nggak real. Kita itu bisa jadi orang yang selalu pretending, karena kita bingung dengan identitas kita. Kita nggak being real, kita selalu pretending, kita selalu pura-pura, kita selalu memalsukan, pakai topeng, karena kita nggak benar-benar tahu siapa diri kita dan untuk apa kita ada. Dan kalau kita nggak mengerti identitas kita itu bisa jadi orang yang stres. Karena kita sedang bingung dengan identitas kita. Stres itu terjadi kenapa sih? Ya. Stres itu terjadi karena kita berusaha menjadi seseorang atau sesuatu yang bukan diri kita atau diperuntukkan untuk kita. Sehingga sesuatu yang kita kerjakan itu jadi berat. Kadang-kadang stres itu datang seperti itu. Jadi itulah kenapa kita mesti tahu identitas kita. Dan ketika kita memiliki pikiran Kristus, Christ-like mind tadi, itu kita bisa jadi mengerti secara tepat dan benar
siapa kita. Saya yakin nanti di minggu-minggu berikutnya akan lebih banyak lagi kita dikasih tahu bagaimana sih caranya memiliki pikiran Kristus. Tapi hari ini saya cuma mau sharing hal ini aja, ya, tentang apa sih benefitnya, apa sih keuntungan. Kita jadi ngerti benar siapa secara tepat diri kita. Yang kedua, kita jadi mengerti ketika kita punya pikiran Kristus, kita jadi mengerti tujuan hidup kita. Tujuan Tuhan dalam hidup kita. Dengan memiliki pikiran Kristus, kita akan mengerti apa yang Tuhan mau di dalam hidup kita. Sama seperti Yesus ketika dalam dunia, secara crystal clear, dengan jelas dia tahu apa yang harus dia lakukan, apa goalnya. Saudara tahu ketika Yesus hidup, dia menyembuhkan, dia membangkitkan orang, dia jadi guru, dia jadi nabi, dia bernubuat dan lain sebagainya. Itu semua sampingan. Tapi dia punya satu tujuan utama, yang ini yang Yesus tahu. Ya, Yohanes 8:14. Yohanes 8:14, jawab Yesus kepada mereka, katanya, biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri, namun kesaksianku itu benar. Perhatikan ini, sebab aku tahu dari mana aku datang dan kemana aku harus pergi. Itu Yesus. Kalau kita mau bilang sama seperti Yesus. Dia tahu dia datang dari mana, dia tahu kemana dia harus pergi. Dia harus pergi itu artinya bukan surga aja. Itu tentang bagaimana dia melangkah. Apa yang harus dia lakukan, apa yang harus dia kerjakan. Saudara, pertanyaannya, kita tahu gak dari mana kamu berasal dan kemana kita harus pergi? Setelah kita lewati usia-usia ini, kemana kita harus pergi? Di pekerjaan, apa yang harus kita lakukan di keluarga kita? Apa yang harus kita lakukan? Yesus tahu. Mungkin kita suka berpikir, ya, dulu kan ada, nanti aja deh kalau udah, saya masih remaja, masih jauh lah, masih ini, ada dulu istilahnya kan yang dulu sempat terkenal, you only live once, ya, YOLO itu ya, YOLO, you only live once, apa life apa live tuh, jago bahasa Inggris. Udah hidup hanya sekali aja, masih remaja kok, masih ini. Tahu nggak? Yesus, di sini ada yang usianya 12 tahun, semua di atas, ada satu. Ada lagi, yang di bawah 12 tahun ada. Yesus 12 tahun, dia udah tahu mesti ngapain. Lukas 2 ayat 49. Jawabnya kepada mereka, mengapa kamu mencari aku? Ini ketika Yesus umur 12 tahun ada di dalam bait Allah. Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada dalam rumah Bapakku? Di dalam King James dibilang, I must be about my father business. Ya, ada nggak King James? Nggak ada ya? Oke. Artinya saya mesti ada di dalam pekerjaan Bapakku. Umur 12 tahun tuh, masih remaja. Tapi dia udah mengerti benar. Dia nggak tunggu nanti. Padahal dia baru melayani secara full itu umur 30. Jadi masih panjang tuh perjalanan dari 12 ke 30. Tapi dia udah tahu benar dia mesti ngapain. Dia udah jelas identitasnya. Dia mengerti tujuan Allah Bapa di dalam hidupnya. Sampai dia tahu persis. Nah pertanyaannya, apakah kita juga menyiapkan, kita preparing diri kita, hidup kita sejak dini, sejak muda, sejak sekarang. Kita siapin gak diri kita? Kita tahu gak ada tujuan besar yang Tuhan berikan dalam hidup kita? Saudara, teman-teman, ketika kita tahu ya ada Christ mind itu, pikiran Kristus dalam diri kita, kita mengerti tujuan hidup kita, ya, kita akan, saya percaya, kita akan mengubah cara kita hidup. Kita akan memperbesar kapasitas kita. Kita akan mengembangkan potensi kita. Kita akan memperluas wawasan kita. Kita akan belajar bahasa Inggris kayak Mandarin, Jerman, bahasa roh kayak sekalian gitu. Kita akan belajar, kita akan baca buku, kita akan baca Alkitab. Kita nggak kebanyakan scrolling IG, TikTok.
Ya, walaupun ada hal-hal yang baik ya, tapi udah cukup sampai hal-hal yang baik aja, khotbah kayak atau apa. Sekarang tuh ada terkenal satu istilah brain root sama doom scrolling. Coba deh kalau lihat di itu. Itu orang yang otaknya tuh udah terpengaruh karena bangun pagi langsung scroll tanpa sadar sejam lewat gitu ya. Karena memang banyak yang seru-seru, lucu-lucu. Kalau saya suka anjing, kadang-kadang muncul anjing, saya pun wah lucu. Digini lagi anjing lagi. Lucu-lucu gitu. Banyak informasi yang kelihatannya nggak jahat. Tapi itu deceiving. Itu menipu kita sehingga kita kehilangan waktu-waktu kita. Ya. Kita nggak siapin diri kita. Yesus dia udah ngerti benar. Umur 12 tahun dia udah tahu saya mesti ada di mana nih. Kita nggak akan kebanyakan nonton Netflix lah atau 1-2 kali nggak apa-apa. Atau mungkin nge-game ya. Teman-teman nge-game bukan berarti nggak boleh, tapi saudara yang bisa ukur. Kalau teman-teman udah rasa, wah dia udah menyita, entar beli koin lah, entar beli diamond lah, nanti beli skin lah, nanti beli macam-macam, ya duitnya habis di sana, kita bisa ukur. Saya sama Aldo ya kita main bola, ya kita masih main bola, tapi ya untuk kumpul paling setengah jam, 1 jam gitu ya, paling kalau main sebentar. Tapi saudara tahu, bicara soal game, ya tiba-tiba nih jadi ini. Saya tuh dulu gamers parah, ya. Kalau teman-teman tahu, ya pokoknya di game online, ya banyak lah jadi pemimpin bangsa gitu ya, jadi leader, ikut kompetisi dan lain. Tapi setelah saya tahu bahwa ada sesuatu yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup saya, terpaksa harus dengan rela hati saya tinggalkan. Anyway, ya. Saya nggak bisa panjang, aduh waktunya udah habis. Sorry ya teman-teman, semoga jangan ada yang pahit sama saya. Yang ketiga deh, terakhir deh ya. Yang penting intinya, kalau Tuhan teman-teman udah tahu, ya ada tujuan besar dalam hidupmu, perbesar kapasitasmu. Yang terakhir, yang ketiga, memiliki pikiran Kristus akan membuat kita sadar bahwa Tuhan selalu bersama kita. Yohanes 16 ayat 32, lihat saatnya datang, bahkan sudah datang, bahwa kamu dicerai-beraikan masing-masing ke tempatmu sendiri. Dan kamu meninggalkan aku seorang diri, ini Yesus. Sekali lagi kita mau bicara seperti Yesus kan. Tapi Yesus bilang, namun aku tidak seorang diri, sebab Bapa menyertai aku. Saudara, obat terbaik dari loneliness atau kesepian, di sini ada yang lagi kesepian. Kesepian ditinggal pacar, ditinggal teman, loneliness, kelihatannya ketawa tapi hatinya sendu, ya, senang duit maksudnya. Ya. Saudara, berpikir seperti Kristus itu adalah antidot terbaik dari loneliness, obat terbaik dari kesepian. Saat semua tinggalkan, Yesus berpikir, oh enggak kok, ada Bapa yang selalu bersama saya. Amin. Yuk bangkit berdiri.